Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Kabarnya? Semoga kamu dalam keadaan sehat walafiat ya, dan tetap semangat dalam belajar. Pada kali ini kita akan membahas tentang gerakan bulan ya, dari pembelajaran IPA kelas 6 tema 8. Mari kita mulai dengan membaca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke anak-anak, kalian masih ingat kan tentang bulan? Nah, bulan merupakan satelit, yaitu benda langit yang selalu mengiringi planet. Ya, planet bumi mempunyai satu satelit yang dinamakan bulan. Nah, apakah bulan merupakan sebuah bintang anak-anak? Tentu bukan ya. Cahaya bulan yang dipancarkan ke bumi merupakan pantulan dari sinar matahari ya, hingga menerangi bumi di malam hari. Nah, bulan bergerak dengan 3 gerakan sekaligus ya. Yang pertama adalah berotasi, berputar pada porosnya. Dan yang kedua adalah berevolusi, bulan bergerak mengelilingi bumi ya. Nah, kemudian yang ketiga, berevolusi juga bersama-sama dengan bumi mengelilingi matahari. Nah, 3 gerakan ini dilakukan sekaligus oleh bulan ya. Bulan dan bumi terus sama-sama bergerak mengelilingi matahari. Nah, karena gerakan bulan tersebut, maka kita bisa melihat bentuk-bentuk bulan yang berbeda-beda di setiap malam ya. Ada bulan sabit, kita lihat ada bulan cembung, ada bulan purnama, dan kadang-kadang kita tidak melihat bulan sama sekali. Nah, itu merupakan akibat dari gerakan bulan yang mengelilingi matahari. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas pada slide berikutnya. Kita akan bahas tentang revolusi bulan ya. Mengapa langsung revolusi bulan? Karena bulan berotasi itu tidak memiliki pengaruh apa-apa terhadap benda langit lainnya ya, apalagi terhadap bumi. Yang berpengaruh adalah revolusi bulan ya. Revolusi bulan artinya gerakan bulan mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi ya. Revolusi bulan merupakan gerakan bulan mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi ya. Waktunya adalah 29,5 hari. Nah, akibatnya dari revolusi bulan adalah bulan memiliki fase-fase bulan, memiliki bentuk-bentuk bulan yang berbeda-beda. Apalagi akibat dari revolusi bulan? Jangan kemana-mana, lihat slide berikutnya. Oke, akibat dari revolusi bulan yang lain adalah terjadi pasang surut air laut dan terjadi gerhana. Ya, kalian juga sering mendengar ada gerhana matahari, gerhana bulan. Nah, itu akibat dari revolusi bulan dalam mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi. Ya, jadi ada 3 pengaruh, ada 3 akibat dari revolusi bulan, yaitu terjadi fase-fase bulan, terjadi pasang surut air laut, dan terjadi gerhana. Oke ya anak-anak, kalian harus ingat itu. Nah, kita lihat ya, di alam semesta ternyata terjadi banyak peristiwa ya, Masya Allah ya, begitu indah, begitu menakjubkan. Kita tidak terlintas oleh pikiran kita ya. Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Nah, gerakan bulan karena revolusi bulan mengelilingi matahari bersama-sama dengan bumi, terjadi fase perubahan bulan ya. Dalam 1 bulan itu akan mengalami beberapa fase, beberapa bentuk-bentuk bulan ya. Yang pertama, bulan mati. Bulan mati yang kita lihat tidak terlihat adanya bulan dari
dari bumi. Kemudian yang kedua bulan sabit seperti bentuk sabit. Ketiga bulan separuh, kemudian bulan cembung dan bulan purnama. Setelah bulan purnama balik lagi ke bulan cembung, kemudian bulan separuh, bulan sabit, nah kemudian bulan mati atau bulan baru, ya. Begitu seterusnya selama berapa hari? Selama 29,5 hari. Nah, dalam satu kali berubah dari bulan mati ke bulan sabit atau bulan sabit ke bulan separuh, itu lamanya berapa hari? Lamanya 4 hari, ya. Setiap 4 hari bulan berganti bentuk, berganti fase, ya. Sehingga dalam satu bulan ada berapa kali fase nih? Ada 8 kali dia berubah bentuk, ya. Sehingga 4 kali 8 32, ya. Kurang lebih seperti itu. 32 itu dalam hitungan satu bulan, kan ada 31 atau 29 hari, ya. Nah, itu fase-fase bulan berubah bentuk dalam satu bulan akibat dari revolusi bulan mengelilingi matahari. Paham ya anak-anak? Pengaruh akibat dari gerakan bulan adalah fenomena yang disebut dengan gerhana. Banyak orang yang ingin sekali melihat terjadinya peristiwa gerhana, ya. Nah, gerhana adalah peristiwa tertutupnya benda langit oleh benda langit lainnya, ya. Gerhana terbagi menjadi 2 macam anak-anak. Ada gerhana matahari dan gerhana bulan, ya. Oke, mari kita bahas satu-satu. Nah, kita lihat anak-anak, itu adalah gambar dari gerhana matahari. Nah, kita biasanya melihat gerhana matahari dari bumi dengan menggunakan alat yang disebut teleskop, ya. Nah, kapan gerhana matahari itu terjadi? Nah, gerhana matahari terjadi pada waktu siang hari, ya. Gerhana matahari ini terjadi ketika matahari, bulan, dan bumi terletak pada satu garis lurus. Yang kita bisa lihat di gambarnya, ya. Bulannya ada di tengah menutupi bumi yang siang hari, ya, sehingga ada bayangan bulan yang menutupi bumi. Nah, di situ ada istilah penumbra dan umbra. Apa itu? Umbra adalah bayangan bulan yang gelap, sedangkan penumbra adalah bayangan bulan yang samar. Nah, gerhana matahari bisa terjadi 3 bagian. Nah, ada gerhana matahari total, ya, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari cincin. Nah, kalian bisa cari tahu apa itu gerhana matahari cincin, gerhana matahari sebagian, dan gerhana matahari total, ya. Nah, pada dasarnya gerhana matahari itu harus kamu ingat nih, terjadi ketika matahari, bulan, bumi terletak pada satu garis lurus. Dan gerhana matahari terjadi pada siang hari. Bisa nggak gerhana matahari terjadi pada malam hari? Tidak bisa, ya, karena matahari hanya berada pada siang hari. Oke anak-anak, paham ya? Gerhana yang kedua adalah gerhana bulan, ya. Gerhana bulan terjadi pada saat matahari, bumi, bulan terletak pada satu garis lurus. Nah, gerhana bulan ini terjadi di malam hari, ya. Berarti pada bagian bumi yang tidak terkena sinar matahari. Nah, kita lihat tahapan terjadinya gerhana bulan, ya. Bulan bergerak pada lintasannya dalam mengelilingi bumi, ya. Nah, kalau bulannya berada di tengah antara matahari, bulan, dan bumi, itu terjadi gerhana matahari, ya.
Kalau gerhana bulan, buminya yang ada di tengah ya, matahari, bumi, dan bulan. Nah, bulan berada di belakang bayangan bumi. Ya, kita lihat bulan berada di umbra bumi, bayangan bumi yang gelap ya. Nah, ini pada gerhana bulan total, bulan berada di umbra, sedangkan gerhana bulan sebagian, bulan berada pada penumbra bumi, bayangan yang samar ya, sehingga terjadi gerhana bulan sebagian. Nah, kamu bisa jelas ya, lihat gambarnya seperti itu pergerakan bulan. Nah, tentu tidak lama ya, dalam gerhana bulan ini terjadi beberapa jam atau beberapa menit saja ya, tidak semalaman. Tentu beberapa jam saja bulan bergerak ya, terus bergerak mengelilingi bumi. Itu masuk kepada fase-fase bulan ya. Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham ya tentang gerakan bulan dan akibat-akibatnya ya. Nah, kalau belum paham, kalian bisa mengulang-ulanginya lagi ya, melihat videonya lagi dan membaca buku paket kalian ya. Jangan sampai kendor, kalian harus semangat terus ya. Nah, untuk menguji pemahaman kalian nih tentang materi PJJ hari ini, coba kalian kerjakan 5 soal yang Ibu berikan. Nah, kalian mengerjakannya pada link yang akan Ibu kirim via WA ya. Lihat soalnya. Nomor 1, sebutkan 3 gerakan yang dilakukan bulan. Apakah yang terjadi akibat dari revolusi bulan? Itu yang kedua. Dan yang ketiga, jelaskan 2 gerhana yang terjadi akibat gerakan bulan. Yang keempat, sebutkan fase-fase bulan. Nah, yang terakhir, apakah bulan terbasuk bintang? Jelaskan alasanmu. Nah, selamat mengerjakan anak-anak. Ingat ya, jangan asal-asalan, karena nilainya biar bagus. Nah, sekian dulu untuk materi PJJ hari ini. Terima kasih ya telah melihat dan mendengarkan penjelasan tentang materi gerakan bulan ya. Semoga bermanfaat PJJ hari ini. Semangat terus dan jangan lupa belajar. Anak-anak, mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.